Daniel 3 ayat 13-23 dilanjutkan dengan ayat yang ke-28. Hai anak Tuhan, dengarlah Tuhan berfirman. Seketika itu juga dalam kobaran amarahnya, Nebukadnezar memerintahkan untuk membawa Sadrah, Mesah, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrah, Mesah, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja ilahku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, pada saat kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Sadrah, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Meluaplah kegeraman Nebukadnezar terhadap Sadrah, Mesah, dan Abednego, dan air mukanya berubah. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas daripada yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari antara tentaranya, ia menitahkan untuk mengikat Sadrah, Mesah, dan Abednego serta mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu ketiga orang itu diikat dan dengan jubah, celana, topi, dan pakaian mereka yang lain, mereka dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, perapian pun dipanaskan secara luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrah, Mesah, dan Abednego itu ke atas. Tetapi Sadrah, Mesah, dan Abednego, ketiga orang itu jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dalam keadaan terikat. Ayat yang ke-28. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang mempercayakan diri kepadanya, serta melanggar titah raja yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah ilah manapun kecuali Allah mereka. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Silakan duduk. Seorang istri mengeluh kepada suaminya, suamiku setelah 2 tahun menikah, aku sangat-sangat menyadari ternyata kamu itu miskin banget ya. Apapun gak punya, rumah gak punya, sekarang pekerjaan juga mau hilang, keahlian, kemampuan gak punya, greget juga gak punya, apapun gak punya. Seandainya aku tahu ini sebelumnya, aku tidak akan setuju ketika engkau melamarku menikah denganku. Sang suami berkata, loh jangan salah, saya sudah bilang sama kamu sebelumnya ketika aku melamar kamu bahkan. Emangnya kamu bicara apa? Aku bicara begini, sayangku, aku tidak mempunyai apa-apa dalam hidup ini selain engkau. Tidak ada yang kuingini, tidak ada yang kumiliki di bumi ini selain engkau. Dan kau tahu apa jawabmu saat itu? Emangnya aku jawab apa? Engkau jawab, so sweet. Saudaraku, banyak orang Kristen sebenarnya tidak beriman kepada Allah yang benar. Tetapi kepada Allah kayalahnya sendiri. Banyak di antara mereka berkata, aku percaya kepada Kristus yang bisa membuatku kaya, yang bisa membuat aku sembuh dari sakit. Kenapa aku percaya Kristus? Karena Dia bisa melepaskan aku dari semua masalah. Kristus adalah masa depanku yang cerah dan lain-lain. Saudaraku, kalau sebenarnya itu yang dikehendaki ketika seseorang mengikut Kristus, mungkin
Orang tersebut salah alamat, saudaraku. Saudara, mengikut Kristus tidak membuat masalah Anda semakin sedikit. Masalah Anda menjadi banyak, bertambah. Anda mengikut Kristus tidak membuat Anda menjadi kaya raya. Kalaupun kaya itu mungkin bonus, tetapi Tuhan tidak pernah menjanjikan kekayaan bagi orang yang mengikut Dia. Justru Tuhan memuji orang-orang miskin di hadapan Allah, bukan? Orang yang rela berbagi kepada orang lain. Kekayaan tidak pernah Tuhan janjikan. Lepas dari sakit penyakit, lihat Kristus mati disalibkan. Dia tidak melepaskan diri dari paku yang menembus tangan dan kakinya. Dia juga tidak menolak tombak yang menembus lambungnya. Saudaraku, benarlah kata Voltaire, filsuf Prancis itu, yang berkata bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, tetapi kemudian manusia membalasnya, yaitu dengan menciptakan Allah menurut gambar dan rupa mereka. Manusia lebih suka menyembah ilah-ilah yang menurut gambar dan rupanya sendiri, ketimbang Allah yang sejati, yang jauh lebih besar daripada pikirannya, yang seringkali unpredictable. Tidak bisa kita mengerti. Saudaraku, dari kisah Sadra, Mesa, dan Abednego, kita akan mempelajari bersama bagaimana saudara dan saya sebagai orang yang percaya, mempercayai Allah lebih dalam lagi. Going deeper in trusting God. Untuk mempercayai Allah lebih dalam lagi, saudaraku, kita akan bersama-sama dalam hati kita, dalam iman kita akan menjawab dua pertanyaan ini. Yang pertama, Allah seperti apa sih yang sebenarnya saudara dan saya percaya? Yang kedua, bagaimana sih iman yang dewasa itu mewujud dalam hidup kita sehari-hari? Saudaraku, yang pertama, siapa Allah yang sesungguhnya saudara dan saya percaya? Dalam Daniel, saudaraku, dalam kitab Daniel, khususnya ayat 15c sampai ayat 18. Saya akan bacakan bagi saudara. Ayat 15c. Dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Sadra, Mesa, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Kami sudah satu tekad, kami sudah satu hati, hal ini tidak perlu ditawar-tawar lagi. Kami tidak perlu memberi jawab lagi. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, dan Ia memang sanggup melepaskan kami, Ia akan melepaskan kami jika Ia mau dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu, ya Raja, yang ngaku-ngaku sebagai dewa. Tetapi, seandainya tidak, hendaklah Tuanku juga mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudaraku, sejak dari pasal yang pertama kita melihat terjadi peperangan. Bukan masalah peperangan Babel mengalahkan dan menundukkan kerajaan Yehuda, bukan, saudaraku. Peperangan yang sedang diekspos di dalam kitab Daniel ini jauh melampaui peperangan yang sementara itu. Apa peperangan yang terjadi di sana? Yaitu peperangan antar dewa. It's the battle of the gods, saudaraku. Saudaraku, lihat bagaimana Daniel, Sadra, dan Mesa, dan Abednego berada di dalam pusaran peperangan tersebut. Secara terstruktur, sistematis, dan masif, saudaraku. Orang-orang beriman, sisa-sisa umat pilihan Allah dari Yehuda ini diangkut ke Babel. Dan apa yang dilakukan Babel kepada mereka? Perhatikan, saudaraku. Pertama, nama mereka diganti. Nama yang sebenarnya diberikan kepada mereka untuk mengingatkan sebagai memori, sebagai sebuah tugu peringatan bahwa Allah adalah Allah yang besar. Itu kini mau diganti oleh orang-orang Babel, saudaraku. Daniel, namanya berarti El is my judge. Allah adalah hakimku. Diganti menjadi Belteshazzar. Dewa Bel.
yang menyelamatkanku. Saudaraku, Bel itu adalah nama dewa yang cukup tinggi di Babilonia. Saudaraku. Nah, Hanania yang artinya adalah Allah Yahweh, adalah Allah yang pemurah, diganti namanya menjadi Sadrach. Misael yang artinya adalah Allah, diganti namanya menjadi Mesach. Sadrach, Mesach, di belakangnya itu ada kata aku, itu adalah dewa bulan bagi orang Babel. Dan terakhir Azaria yang artinya adalah Yahweh telah menolong, Yahweh has helped, diganti menjadi Abednego yang artinya adalah the slave of Nego atau Nebo, the slave of Nego atau Nebo. Nego atau Nebo itu adalah the God of learning or writing. Allah pembelajaran, Allah orang-orang pintar. Kalau Anda UTS atau WAS, jangan berdoa kepada dewa Nego. Hanya ada di Babel, saudaraku, dan sekarang sudah hilang. Saudaraku, Azaria namanya diganti menjadi Abednego. Saudaraku. Nama mereka diganti supaya mereka memiliki identitas yang baru. Mereka di brainwash, kepada mereka diajarkan, mereka diharuskan belajar seluruh literatur dan hikmat Babilonia. Yang spiritnya adalah menyembah dewa-dewa dan ilah-ilah buatan manusia sendiri. Mereka dipaksa untuk belajar bahasa mereka, immerse di dalam kultur yang sama sekali tidak kondusif bagi iman Kristen, bagi iman orang Yehuda saat itu. Dan bukan hanya itu, mereka dipaksa juga untuk memakan makanan dari meja raja. Yang tidak semua makanan itu boleh dimakan seharusnya oleh orang Yahudi menurut aturan hukum Taurat. Ada beberapa makanan yang dituliskan oleh hukum Taurat sebagai makanan yang najis. Makanan yang tidak sepatutnya dimakan, saudaraku. Dan di dalam hal makanan pun mereka dipaksa untuk mengubah identitas mereka. Saudaraku, betapa terstruktur, sistematis, dan masif cara Babilonia melakukan brainwashing terhadap orang-orang beriman pada zaman itu. Saudaraku, kekaisaran Babilonia memiliki kurang lebih 2000 dewa. Mereka, dewa-dewa ini memiliki beda tingkatan, beda spesialisasi, dan beda area, saudaraku. Ada dewa bulan, ada dewa matahari, ada dewa laut, ada dewa daratan, saudaraku. Ada dewa yang digambarkan dengan separuh binatang, separuh manusia. Ada dewa yang digambarkan sebagian besar itu binatang dan sebagian kecil manusia. Tetapi apapun dewanya itu, saudaraku, dewa-dewa mereka tidak sama dengan Allah yang disembah oleh Sadrach, Mesach, dan Abednego dan Daniel ini. Yang mereka kenal sebagai Yahweh, yang satu bukan 2000. Yang menguasai seluruh pencipta langit dan bumi, bukan hanya spesialisasi di area-area tertentu. Yang memiliki hikmat di atas segala sesuatu, tidak ada yang menyaingi dia, tidak ada yang setara dengan dia. Dia adalah satu-satunya Allah yang hidup, pencipta langit dan bumi, yang hanya kepadanya seluruh puji dan sembah layak dipersembahkan. Beda sekali dengan dewa-dewi Babilonia. Allah yang El Shaddai itu penguasa dan pemelihara segala sesuatu. Sangat besar melampaui akal pikiran manusia yang terbatas. Saudaraku, Sadrach, Mesach, dan Abednego mempelajari dewa-dewa dan hikmat Babel. Saudaraku. Dan semakin mempelajari, mereka semakin melihat dengan jelas betapa Yahweh itu jauh melampaui segala sesuatu. Saudaraku. Dan bahkan ketika mereka tidak mengerti apa yang mereka sendiri sedang alami, mereka mungkin bertanya-tanya, mengapa ya? Kok Allah yang aku puja, Allah yang sembah ini mengizinkan kerajaan umat pilihannya itu ditaklukkan dan harus dibuang. Bahkan di brainwash oleh orang-orang yang mengkhianati atau bahkan, saudaraku, menghujat dia sebagai Allah. Mungkin terpikir dalam diri dan benak mereka bagaimana orang-orang Babel,
Bagaimana tentara dan serdadu mereka dengan bengis merusak seluruh bait Allah itu. Dan melakukan penghinaan-penghinaan terhadap bait Allah. Semua perkakas-perkakas itu dikeluarkan, yang sangat dihormati oleh orang Israel dikeluarkan, dibuang, saudaraku. Diperlakukan dengan rendah, seolah-olah tidak berharga, semata-mata hanya materi. Saudaraku, mungkin Sadra, Mesah dan Abednego serta Daniel berpikir, mengapa? Mengapa Tuhan? Mengapa orang beriman kok hidup lebih menderita? Mengapa orang yang melawan engkau justru seolah-olah mengalami kemenangan dan bersuka cita? Apa yang sedang terjadi? Mengapa Tuhan, orang yang kami kenal sangat baik, sangat saleh, dibunuh dengan demikian tragis? Saudaraku, bukankah ini menggambarkan apa yang terjadi di sekitar kita, bukan? Saudara dan saya dikatakan oleh Kristus kita berada di dunia ini, tetapi kita bukan dari dunia ini. In some sense, saudara dan saya saat ini sedang berada di dalam dunia pembuangan, di dalam pengertian tertentu. Kita secara sistematis, secara terstruktur dan secara masif berusaha untuk di brainwash, sehingga anak-anak muda sekarang lebih kenal Blackpink dan BTS ketimbang mengenal Hanania, Misael, dan Azaria. Saudara boleh tanya, cek anak sekolah minggu. Kita lebih kenal dengan ChatGPT ketimbang mengenal prinsip-prinsip firman Tuhan. Kita lebih suka bergantung kepada hal yang terlihat, yang predictable, ketimbang hal-hal yang dijanjikan oleh Allah yang terbaik. Namun engkau harus mengikut Allah yang unpredictable. Lihat sampai sejauh mana nama-nama saudara dan saya sudah diganti. Tuh lihat tuh. Orang yang ngaku Kristen tapi sebenarnya Raja Dugem. Dikasih nama Raja Dugem. Tuh, si Saleh. Saudaraku, kita mengalami cemoohan. Nama kita berusaha diganti. Supaya ketika kita menjadi orang yang timid, kita orang yang takut, kita nurut sama mereka. Kita makan dari ilah-ilah mereka. Saudaraku, jadi sebenarnya Allah seperti apa yang saudara dan saya sedang percaya? Nebukadnezar tahu betul ini masalah the battle of the gods. Dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Hai, Sadra, Mesah, dan Abednego, namamu aja aku yang kasih. Bagaimana jawabmu? Saudaraku, J.B. Phillips menulis sebuah buku yang tipis, 128 halaman, saudaraku, berjudul Your God is Too Small. J.B. Phillips dalam bukunya itu, saudaraku, dia menguliti satu persatu ilah-ilah bayangan manusia, yang manusia pikir itu adalah Allah. Satu persatu, kira-kira ada 12-an. Dan dia berargumen, saudaraku, bahwa sebenarnya kita itu tidak sedang menyembah Allah yang benar. Banyak sekali orang mengaku Kristen, tetapi sebenarnya sedang membuat ilah-ilah bagi diri mereka sendiri. Kalau mereka percaya kepada Allah yang benar, maka mereka mesti mendasarkan hidupnya kepada firman Tuhan. Percaya kepada Allah yang tidak bisa diprediksi, tidak bisa dimasukkan dalam box pikiran kita. Allah yang rela berinkarnasi, menjadi manusia dan seterusnya dan seterusnya. Pendek kata, saudaraku, kesimpulannya adalah iman seseorang kepada Allah itu sebenarnya hanyalah sebesar pengenalannya yang sejati akan Allah. Saya ulangi sekali lagi, iman seseorang kepada Allah, besar iman seseorang kepada Allah, itu hanyalah sebesar pengenalan orang itu kepada Allah. Kalau orang itu mengenal Allah dengan keliru, imannya semuanya keliru. Kalau dia mengenal Allah itu hanya kecil, maka Allahnya itu, imannya kepada Allah itu kecil. Dengan catatan begini, saudaraku, garis bawah ya. Semakin saudara percaya kepada Allah yang besar, semakin saudara menaruh percaya yang besar kepada Allah yang besar.
Kalau saya memberikan kepada saudara beberapa pilihan tali saat ini tergantung di sebuah tiang yang kuat. Tali pertama itu tali rafia, tali kedua itu tali dari benang nilon, ya, yang mungkin diameternya itu 1 senti begitu, dan kemudian tali tambang, ya. Saudara tahu tali tambang ya, yang besar sekali ya, diameternya kira-kira 4-5 senti begitu. Maka iman saudara kepada tali itu, karena iman selalu memiliki objek, saudara beriman kepada siapa? Saudara beriman kepada tali rafia, oke, tetapi seberapa besar saudara mau bergantung pada tali rafia itu? Ya, saudara bisa menggantungnya tetapi tidak gantung banyak-banyak. Mungkin cuma 1 kilo, 2 kilo, saudaraku. Begitu ditambahin 4 kilo, saudara sudah khawatir ya. Hati kita menjadi kecut, jangan-jangan nanti jatuh karena dia cuma bisa 4 kilo. Kalau tali itu bentuknya nilon, 1 senti tebalnya, dia bisa muat lebih berat, 20-30 kilo bisa, saudaraku. Tetapi lebih dari itu, saudara menjadi khawatir, saudara tidak lagi beriman kepadanya karena iman Anda hanya sebesar apa yang Anda ketahui tentang objek iman Anda. Tapi kalau tali tambang, saudara cukup pede untuk mengajak 3-4 teman yang lain, ayo kita bergantungan di sini, tidak mungkin patah, tidak mungkin putus. Saudaraku, dengan kata lain, sebesar apa iman kita, itu bergantung dari seberapa besar Allah yang Anda percayai. Apakah Anda percaya Allah Anda adalah Allah yang berdaulat mengatur kehidupan Anda? Apakah Anda percaya bahwa Allah Anda adalah Allah yang memegang kehidupan kita? Anda dan saya percaya, ya percaya. Tetapi percayanya sebagian besar tuh hanya pengetahuan. Pak, saya bukan hanya pengetahuan loh. Saya juga ngaku, oke, that's good. Ya. Kita membacakan pengakuan iman rasuli setiap minggu. Aku percaya kepada Allah, pencipta langit dan bumi, oke. Tapi masalahnya apakah engkau mempercayakan hidupmu kepada sang pencipta langit dan bumi? Belum tentu, saudaraku. Percaya saya juga sampai pada persetujuan, saya yakin Pak, saya yakin-yakinnya. Tetapi problemnya adalah, semua itu pengetahuan, pengakuan, persetujuan, notisia, credo, asensus, yang benar itu dibuktikan oleh yang terakhir, fidusia, penyerahan diri. Karena hanya dengan penyerahan diri inilah saudara akan mengalami experience itu. Iman Anda tidak akan bertumbuh kalau Anda tidak sampai kepada fidusia, karena fidusia ini akan menolong Anda akan mengalami. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, iman kita seringkali memiliki gap antara apa yang kita katakan benar dan apa yang kita lakukan, yang betul-betul kita serahkan, kita percayakan. Tetapi sebenarnya yang sesungguhnya itu bukan apa yang kita akui. Yang sesungguhnya itu adalah apa yang saudara dan saya percayakan kepadanya. Kalau dia adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, maka mestinya saudara dan saya akan menyerahkan hidup kita kepadanya. Tetapi bukan itu yang selalu terjadi, bukan? Ada banyak sekali faktor penyebabnya, saudaraku. Tetapi memang iman itu membutuhkan proses. Iman bertumbuh di dalam proses. Dan proses yang saudara tidak bisa hindarkan adalah proses mengenal Allah lewat pengalaman. Nah, tentu bukan asal pengalaman, namun pengalaman ketaatan bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, lihatlah Sadrah, Mesah, dan Abednego. Dari nama mereka kita bisa menduga, saudaraku, bahwa mereka memiliki orang tua yang mengasihi mereka, bisa jadi. Saya tidak memastikan. Tetapi, saudaraku, dari tingkah laku mereka, dari semangat mereka sejak masa muda, saudaraku, orang berkata sekitar 17-18 tahun usia mereka ketika mereka dibawa ke Babel. Dan di dalam usia yang begitu muda, mereka mengambil tekad
untuk tidak menajiskan diri mereka dengan melakukan apa yang dilakukan oleh orang pagan, saudaraku. Orang-orang ini tidak mengenal Allah. Dari sana kita melihat bahwa mereka adalah orang yang pertama, mengerti firman Tuhan. Mereka bisa membedakan mana makanan yang najis, mana yang makanan tidak. Mereka bukan hanya orang yang sekadar beribadah, tapi mereka menyelidiki firman Tuhan. Dan mereka tahu, hukum Allah yang terutama adalah jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Maka ketika Raja Nebukadnezar minta mereka menyembah dewa, mereka tahu, saudaraku. Mereka tahu itu Tuhan tidak suka. Mereka tahu itu bukan yang Tuhan ingini. Mereka tahu dewa-dewa buatan tangan manusia itu bukan Allah yang sejati. Karena apa? Mereka sudah mengalami Allah yang sejati. Dalam sejarah gereja di abad-abad awal ada seorang martir wanita yang dicatat pertama kali dalam dokumen yang paling kuno. Itu adalah martir bernama Perpetua dan Felicitas. Perpetua dan Felicitas. Perpetua ini seorang anak orang kaya. Felicitas sebaliknya adalah seorang budak. Tetapi keduanya adalah anak-anak Tuhan. Mereka ditangkap ketika mereka masih berada di dalam masa sebagai katekumen. Kalau sekarang mengertinya dengan katekisasi. Mereka sedang dilatih belajar firman Tuhan untuk menjadi murid Kristus. Tetapi mereka menolak untuk menyangkal Yesus, maka prajurit Romawi menangkap mereka dan mempersiapkan mereka untuk menjadi tontonan masyarakat, saudaraku, hiburan orang-orang Romawi. Karena mereka akan dimakan oleh binatang-binatang buas di dalam kolosium, arena yang besar itu. Ayah dari Perpetua berusaha untuk melepaskan Perpetua. Dia menyuap para tentara itu untuk masuk, izinkan saya berbicara kepada anak saya akan membujuk dia untuk menyangkal Yesus keluar. Ayah Perpetua terus-menerus dikatakan oleh Perpetua sendiri dalam kesaksiannya itu, membujuk Perpetua untuk keluar. Aduh, ngapain sih kamu ikut Yesus? Orang Galilea itu. Saudara, tinggalkan dia. Hidupmu sudah cukup selama ini. Buat apa kamu mati sia-sia? Dan buat apa engkau mengizinkan aku, bapakmu yang sudah tua ini, masuk ke liang kubur dengan perasaan yang sangat-sangat hancur. Melihat kamu mati dipermalukan seperti itu. Sudahlah, tanggalkan imanmu. Sudahlah, lepaskan semuanya itu. Perpetua menjawab, saudaraku, Papa tahu itu apa? Dia menunjuk kepada sebuah pot keramik, saudaraku, di ujung ruangan itu. Itu adalah pot. Papa tahu itu pot. Bolehkah aku bilang bahwa itu bukan pot, itu piring, itu sendok, itu garpu, itu gelas? Ya tentu tidak boleh. Pot adalah pot. Yang lain adalah yang lain. Maka Perpetua berkata, demikian pula aku tidak bisa menyebut Yesus itu bukan Tuhan, bukan Allah. Karena dia adalah Yesus, dia adalah Tuhan dan Allah. Aku tidak bisa mengatakan yang lain. Dengan perasaan hancur, kecewa, papa dari Perpetua meninggalkan penjara itu. Dan Perpetua dan Felicitas menjadi martir bagi Kristus. Itulah sebenarnya yang dikatakan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Aku sudah tidak perlu lagi mengatakan hal ini menjawab Tuanku. Karena jelas sekali siapa Tuhan yang sebenarnya bagi aku. Maka aku mempercayakan hidupku kepada dia. Sekalipun aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Aneh ya saudaraku. Sadrak, Mesak, dan Abednego ini tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia tidak tahu ketika kitab Daniel nanti akan menulisnya. Kitab Daniel belum tertulis saat itu. Dia tidak pernah mendapatkan kunjungan dari time traveler, Dr. Strange mungkin datang. Jangan khawatir, kamu bisa lolos. Percayalah. Nah, saudaraku, tidak ada. Saudaraku. Satu hal yang mereka tahu, Tuhan adalah Tuhan, Allah adalah Allah, aku berikan hidupku kepadanya, mau mati, mau hidup, silakan. Aku tidak akan beralih setia, berpindah ke lain hati, ke lain dewa, ke lain ilah.
Saudaraku, sebesar apa Allah yang sedang saudara dan saya layani? Siapakah Allah yang sebenarnya kita sedang layani? Itu kita bisa lihat dari seberapa besar saudara dan saya menaruh percaya kepadanya. Yang kedua, saudaraku, bagaimana sih iman yang dewasa itu mewujud? Ayat 28, saudaraku, Nebukadnezar berkata, "Terpujilah Allah Sadrak, Mesah, dan Abednego, ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang mempercayakan diri kepadanya, serta melanggar titah raja yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah ilah manapun kecuali Allah mereka." Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mungkin saudara bertanya, bagaimana bisa menjadi seperti Sadrak, Mesah, dan Abednego ini? Saudaraku, tidak dimulai dalam waktu satu malam. Sadrak, Mesah, dan Abednego tidak mengambil keputusan itu dalam waktu semalam. Sadrak, Mesah, dan Abednego serta Daniel, saudaraku, dibimbing oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan untuk mengalami pertumbuhan iman di dalam proses yang panjang. Jangan bermimpi tembok besar Cina itu muncul dalam waktu 1 minggu. Jangan bermimpi iman yang dewasa itu akan muncul dalam diri kita setelah retret selesai 3 hari 2 malam. Saudaraku, Sadrak, Mesah, Abednego, dan juga Daniel mengalami pertumbuhan iman lewat keputusan demi keputusan yang mereka ambil mengikut Tuhan di dalam ketaatan. Mulai dari hal yang kecil. Mulai dari mungkin saudaraku keluar dari tanah Yehuda, keluar dari Yerusalem, diseret itu. Mereka punya pilihan. Meninggalkan Allahmu. Atau engkau tetap berpegang teguh kepadanya. Belajar bersyukur di tengah kesulitan. Atau kau mengumbar nafsumu, ngomel-ngomel di tengah-tengah diseret menuju ke tempat pembuangan. Mulai dari hal yang kecil-kecil, saudaraku. Hal-hal yang mungkin tidak mempertaruhkan nyawa. Hal yang kecil. Bagi kita hari ini mungkin, saudaraku, pagi ini saudara memulai dengan keputusan-keputusan yang kecil. Saya mau beribadah atau tidak. Sederhana. Kalau beribadah, saya mau beribadah seperti apa? Beribadah asal-asalan, yang penting ceklok, absen. Atau saya beribadah sungguh-sungguh menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Aku ingin memuji Dia, aku ingin menyembah Dia. Saudara mengambil keputusan demi keputusan. Di dalam the battle of God ini. Mengikut Allah atau ilah. Mengikut Allah atau diri sendiri. Mengikut Allah atau nafsu, mengikut Allah atau pikiran kita yang terbatas, mengikut Allah atau cita-cita khayalan kita. Memang dalam Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Betul. Tetapi ingat Lukas pasal 8 ayat 18, Tuhan Yesus juga berkata, perhatikanlah cara kamu mendengar. Jadi bukan hanya iman timbul dari pendengaran, artinya iman itu timbul dari belajar teologi, belajar doktrin, titik, berhenti di sana. Enggak, saudaraku. Orang Farisi, ahli Taurat belajar doktrin, belajar teologi, jauh lebih komplit, lebih komprehensif daripada para murid Yesus. Tetapi mereka tidak mendengar perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, satu kali Tuhan Yesus pergi ke bait Allah, ahli-ahli Taurat itu mengerumuni dia dan bertanya, katakan kepada kami, jangan biarkan kami terus-menerus tergantung-gantung ini. Apakah engkau adalah Sang Mesias? Apa yang Tuhan Yesus katakan? Aku sudah mengatakannya. Dan perbuatan-perbuatanku juga sudah menunjukkannya. Tetapi kamu tidak percaya. Jadi bukan masalah mereka mendengar, tetapi cara mereka mendengar keliru. Mereka tidak mendengar dengan iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Tetapi pendengaran akan firman Kristus itu juga muncul dari iman.
Iman yang adalah anugerah awal yang Allah berikan kepada kita. Dan iman yang sejati dalam surat Yakobus dikatakan iman yang berbuahkan perbuatan. Saudaraku, dengan kata lain Tuhan Yesus menuliskan di sana, saudaraku, domba-dombaku mendengarkan aku dengan cara berbeda dari kamu, orang Farisi ahli Taurat. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, mereka percaya kepadaku dan mereka mengikut aku. Saudaraku, iman yang timbul dari pendengaran akan firman ini akan berbuah pada keputusan-keputusan mengikut Allah ketika pilihan-pilihan itu disediakan. Ketika pilihan-pilihan itu disediakan. Nah, dari sanalah saudaraku, saudara sedikit demi sedikit semakin hari semakin dewasa. Mengapa? Karena saudara mengikut Tuhan. Dan setelah Anda mengikut Tuhan, Anda mengambil keputusan-keputusan untuk mengikut Tuhan, dan dari sana Anda mengalami Tuhan yang memegang janjinya. Suatu waktu saya berkata kepada orang tua saya akan melanjutkan studi S2. Wah, puji Tuhan. Enggak ya, mereka enggak sebut puji Tuhan. Wah, bagus sekali. Kamu mau sekolah di mana? Saya mau sekolah di seminari. Seminari? Jadi pastor, nanti anak istrimu mau dikasih makan apa? Saya tahu orang tua saya sangat mengasihi saya. Saya tahu kekhawatiran mereka sehingga muncul kalimat-kalimat seperti itu. Saya sangat memahami, saya sangat menghargai. Tetapi satu hal, saudaraku, saya terus terang, saya tidak tahu. Saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Bagaimana nanti saya akan memberi makan anak dan istri saya karena itu belum tiba. Punya istri aja belum. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi, sama seperti Sadrah, Mesah, dan Abednego, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia akan kebakarkah? Dia akan menderita, sakitnya seperti apa? Dia tidak tahu, mereka tidak tahu, saudaraku. Saya juga tidak tahu. Tetapi saya didorong oleh hati nurani, oleh Roh Kudus saya percaya, yang menaungi hati nurani saya. Saya menjawab mama saya begini, Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memelihara. Mama saya bohwat, tidak bisa melarang saya. Tetapi saudaraku, berawal dari memberanikan diri bertanya kepada orang tua saya, meminta izin, orang tua saya mengizinkan satu demi satu, saudaraku, pintu itu dibuka dan saya melihat Allah yang hidup. Allah yang tadinya saya mengerti dengan kecil, sekarang saya mengerti Allah itu lebih besar dari yang saya pikirkan. Dan semakin saya melihat Allah itu besar, semakin saya mempercayakan diri saya kepadanya. Lebih besar lagi. Saudaraku, Sadrah, Mesah, dan Abednego ya, bisa saja merasionalisasi situasi dan mengambil dalih-dalih seperti yang biasanya kita lakukan. Mereka bisa saja mengatakan, yuk kita nurut aja yuk sama Nebukadnezar. Sekali ini aja, sekali ini aja. Nanti setelah itu kan kita masih bisa melayani Tuhan lebih lama. Mari kita menyembah ilah supaya kita bisa menyembah Allah lebih lama. Betapa nonsensnya itu. Tetapi seringkali itu kita lakukan, bukan? Saudaraku, mungkin kita juga berkata, Tuhan Maha tahu. Tidak apa-apa kok waktu kita menyembah raja, waktu kita menyembah patung dewa itu, Tuhan tahu isi hati kita. Kita sedang menyembah Dia. Kita bisa, saudaraku, berdalih seperti itu. Tuhan kan Maha Pengampun. Sesekali jatuh dalam dosa tidak apa-apa. Kita tidak perlu kok menunjukkan iman itu terlalu mencolok, demonstratif. Nanti kita malah disangka fanatis, orang menjauhi kita, membuat banyak orang tersinggung. Saudaraku, apapun yang ada dalam pikiran kita, kita bisa membenarkannya. Tetapi pertanyaannya adalah Sadrah, Mesah, dan Abednego tidak melakukannya. Mengapa? Saya yakin sekali, karena Tuhan pimpin mereka. Raja
Sekalipun Allah kami tidak melepaskan kami dari semuanya ini, kami tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kami. Sekalipun Dia tidak melepaskan kami, kami tetap tidak akan menyembah dewamu, karena kami tahu juga dewamu itu buatan manusia. Dewamu punya mata tidak bisa melihat, punya mulut tidak bisa berbicara, punya hidung tidak bisa membau, punya telinga tidak bisa mendengar doa. Punya tangan tidak bisa ngapa-ngapain, punya kaki kemana-mana harus ditandu orang lain. Kami tidak akan menyembah dewamu. Saudaraku, Sadrak, Mesah, Abednego harus mengambil keputusan. Kepadanya dihadapkan pilihan. Menyembah Allah, dia akan menderita, maut, bahkan mungkin sampai mati. Atau menyembah ilah, dia aman sementara. Namun saudaraku, Sadrak, Mesah, dan Abednego tidak berhenti di sana. Dia berpikir bahwa lebih jauh lagi menyembah Allah, menderita maut itu sementara, tapi setelah itu hidup kekal. Sementara menyembah ilah, amannya sementara, setelah itu menderita maut yang kekal. Seperti kata Amsal, banyak ada jalan yang disangka orang lurus tetapi berujung kepada maut. Saudaraku. Tapi heran sekali, banyak sekali orang-orang di dunia ini mati-matian menolak Allah yang berjanji memberi hidup kekal, daripada menolak ilah yang hanya memberikan janji sementara. Saudaraku, kehidupan iman kita akan bertumbuh lewat keseharian. Di dalam keputusan-keputusan kecil. Mungkin saudara hari ini bergumul. Saya tetap mempertahankan pacar saya yang ini enggak ya? Yang ini kan tidak percaya Tuhan. Boleh enggak Pak? Nanti saya injili. Dengan raut tidak bersalah. Kan bagus Pak mengabarkan Injil. Tidak ada dalam kitab suci. Saudaraku. Jangan bermain-main. Ada banyak sekali teman-teman saya, saudaraku. Awalnya berpikir hal yang sama. Setelah menikah sama sekali pasangannya tidak mau ke gereja. Waktu pacaran dikejar-kejar, diantar ke gereja, ikut KKR manapun yang diajak. Begitu menikah, terserah kamu pergilah sendiri. Banyak sekali penginjilan terjadi. Bisa jadi ada kasus-kasus berhasil. Tetapi bukan berarti Tuhan menginginkan Anda melewati jalur itu. Mengapa kita mengorbankan Allah dan memilih ilah di dalam hal berpacaran? Mengapa saudara mengorbankan Allah, memilih ilah di dalam Anda memilih pekerjaan? Pekerjaan yang ini enak, ya kotor-kotor sedikit. Parenting yang bagus itu adalah parenting sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tahu, tetapi seringkali kita pilih gampangnya. Kita memilih ilah, kenikmatan diri kita sendiri. Menyerahkan anak-anak kepada orang-orang yang kita tidak tahu bahkan Allahnya siapa. Bayangin loh. Sebegitu kecilnya Allah kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Sadrak, Mesah, dan Abednego, lewat keputusan demi keputusan yang mereka perbuat, iman mereka bertumbuh, mereka mengalami Allah yang hidup, sampai pada titik yang kita lihat tadi, Sadrak, Mesah, dan Abednego mempercayakan hidup mereka kepada Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Hidup mereka dipersembahkan, dan itu diakui oleh Nebukadnezar. Engkau mempercayakan dirimu, bukan mempercayakan jabatanmu, bukan cuma mempercayakan hartamu, bukan cuma mempercayakan kesehatanmu, tetapi mempercayakan dirimu kepada Allah satu-satunya itu. Saudaraku, saya punya teman SMA beberapa puluh tahun yang lalu, ketika saya masih studi di Amerika. Dia share kepada saya, dia berkata bahwa suami saya sedang mengidap sakit kanker getah bening. Stadium sudah tinggi. Apa yang harus saya lakukan?
Saya tidak tahu, saya speechless, saya tidak pernah berada di posisi itu, tetapi saya tahu satu hal, saya hanya bisa berkata, saya akan mendoakan kamu dan suamimu. Kemudian kami terus berbalas email, saudaraku, saat itu masih pakai email, tidak ada WA. Dia berkata, kami terpaksa harus pergi ke Singapura meninggalkan anak kami, dia bilang. Ke Singapura ini pun adalah sebuah eksperimen pengobatan. Kami dibiayai oleh sebuah badan penelitian, tetapi kami harus pergi ke sana, berada di ruang isolasi dan seterusnya. Oke, kami terus mendoakanmu. Terus minta kepada Tuhan ya. Saya bilang begitu, saudara. Nah kemudian dia cerita, saudaraku, kamu tahu enggak, waktu saya ada di Singapura ini, kami ada di Singapura ini, siapa yang membesuk kami? Bukan hanya orang-orang gereja, yang untuk itu kami memuji Tuhan dan bersyukur. Tapi juga banyak orang dari agama yang lain datang, saudaraku. Satu persatu masuk ke kamar. Dan mereka menawarkan kesembuhan, mereka menawarkan bahwa biaya yang lain-lain itu akan mereka tanggung. Kalau mereka meninggalkan Yesus. Luar biasa. Luar biasa agresifnya. Tinggalkan Yesusmu, sangkal, ikuti dewa kami. Pasti sembuh, dijamin sembuh. Sudah ada banyak testimoni. Lalu saya sedih sekali mendengarnya. Lalu saya tanya, apa yang engkau pikirkan, apa yang engkau rasakan, apa yang kalian suami istri itu gumulkan bersama. Nah, luar biasanya teman saya ini berkata, saya dan suami saya bertekad bulat untuk tidak meninggalkan Tuhan. Sekalipun kesembuhan tidak menjadi bagian dari sejarah pernikahan kami. Dan akhirnya sang suami pun meninggal. Dan sang istri berkata, setelah beberapa minggu recover dari proses kedukaan itu, dia berkata, kami bersyukur. Kami mengalami Allah yang hidup, sekalipun Allah tidak menjawab doa kami. Kami bersyukur karena suamiku setia sampai mati, mengikut Tuhan satu-satunya. Semua itu dimulai dari mengambil keputusan sehari-hari. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan menanti, hendak memakai orang-orang biasa seperti Anda dan saya. Tuhan ingin memakai orang-orang biasa yang dengan heran mau mempercayakan diri kepada Allah. Bukan kepada Allah yang kecil buatan manusia, tetapi kepada Allah yang besar, yang seringkali unpredictable. Tapi kalau Anda taat kepadanya, Anda akan dipakai oleh Tuhan luar biasa. Maukah Anda quit, berhenti, melayani dan menyembah Allah bikinan sendiri? Tetapi mulai dengan langkah baby steps, mulai dari awal, dari hari ke hari. Tuhan, aku mau mengikut Engkau. Berfirmanlah, aku mau melakukannya. Mari kita berdoa. Musik memainkan lagu dengan lembut. Sementara masing-masing kita datang kepada Tuhan, saudaraku. Tuhan menanti kita datang kepadanya, bukan kepada Allah khayalan. Dalam setiap pilihan, pilihan berat atau pilihan ringan, pilihan yang berdampak kepada jangka panjang ataupun jangka pendek. Siapakah Tuhan yang saudara dan saya sedang layani? Apakah Anda dan saya menyadari dunia ini adalah medan peperangan? It's the battle of gods. Sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Orang yang Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka?
Kristus Yesus yang telah mati, bahkan yang dibangkitkan, duduk di sebelah kanan Allah dan memohon untuk kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesengsaraan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Masihkah engkau memilih ilah daripada Allah yang sudah habis-habisan mengasihi engkau? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang melalui Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan, peganglah kami. Tolong kami mengingat kebaikan-Mu, mengenal Engkau lebih dalam, mengalami-Mu dalam keseharian. Sehingga dalam pengambilan keputusan kami tidak menyangkali Engkau. Kami tidak berlari menjauh dari-Mu, tetapi sebaliknya mendekatkan diri kami kepadamu. Dengan taat, di dalam ketidaktahuan, di dalam ketidakmengertian, kami tidak mau mengkhianati kasih-Mu. Tuhan, ini kami, tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.